Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jamaluddin dari kelompok 2 dengan mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok yang telah dikerjakan oleh kelompok 2. Tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari tugas kelompok ini adalah yang pertama memahami konsep dari industri 6.0 dan perbedaan dengan industri 4.0 dan 5.0. Oke, yang kedua adalah menjelaskan elemen-elemen dalam desain organisasi global dan menganalisis penerapan organisasi manajemen industri 6.0 di perusahaan modern. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu yang pertama ada Novel Al-Ghafur dengan NIM 122190042. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Jamaluddin dengan NIM 122190048. Dan yang ketiga ada Aris Meru dengan NIM 122190149. Oke, di sini kita mengadopsi adalah dari perusahaan Indofood, yaitu lebih tepatnya Indofood Sukses Makmur. PT ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang berbasis di Indonesia atau di Jakarta. PT Indofood Sukses Makmur didirikan pada 14 Agustus 1990 sebagai PT Pangan Jaya Inti Kusuma dan kemudian berubah nama pada tanggal 5 Februari 1994 sebagai PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur sendiri telah mengekspor makanan, minuman hingga bahan baku ke sejumlah benua di dunia, yaitu ada Asia, Eropa, dan Australia. PT ini dikenal dengan perusahaan yang terkemuka yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan dari bahan baku hingga tercapainya produk akhir. Yang kedua adalah pengelolaan hybrid organization dari PT Indofood Sukses Makmur. Itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah sosialisasi sarapan sehat dan yang kedua adalah kegiatan sosial, di mana pada tahun 2023 PT Indofood Sukses Makmur telah menyumbangkan 39 sekolah di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk sarapan sehat, menekankan pentingnya sarapan sehat. Oke, fokus utama yang diterapkan PT Indofood Sukses Makmur yaitu menerapkan makanan yang bergizi dan seimbang, di mana untuk penekanan makan yang bergizi diperlukan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak sayur, dan buah-buahan. PT Indofood Sukses Makmur menekankan bahwa sarapan dapat meningkatkan fokus belajar dan juga menambah energi saat belajar, bermain, dan beraktivitas fisik. Yang kedua ada kegiatan sosial, di mana PT Indofood Sukses Makmur telah berhasil membagikan lebih dari 50.000 kepada masyarakat dan mahasiswa-siswa di sekolah untuk paket makanan sehat atau paket sarapan. Yang kedua ada PT Indofood Sukses Makmur mengimplementasikan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Prinsip triple bottom line adalah prinsip yang menyatakan bahwa organisasi harus memperhatikan 3 aspek penting, yaitu people, planet, dan profit. Untuk implementasi people, PT Indofood berkomitmen menjaga lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. PT Indofood juga berinvestasi pada pelatihan karyawan agar meningkatkan kesuksesan kegiatan serta mampu mencegah kecelakaan saat bekerja. Kepedulian sosial PT Indofood ditunjukkan dengan program Posko Indofood Peduli yang membantu masyarakat di seluruh kepulauan Indonesia yang terkena bencana dengan memberikan dukungan cepat berupa pasokan makanan dan air. Untuk implementasi planet, PT Indofood Sukses Makmur berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengelola limbah hasil produksi yang tidak berbahaya untuk diubah menjadi pakan ternak yang dapat mengurangi serta tidak mengotori lingkungan. Yang terakhir, implementasi profit. PT Indofood juga tetap mengutamakan keuntungan perusahaan. Hal ini terbukti dari data keuntungan bersih dan penghasilan yang diperoleh pada 3 kuartal tahun ini, yang menunjukkan hasil pendapatan yang sudah cukup stabil. Kemudian contoh nyata aspek triple bottom line. Pada aspek planet grup agribisnis PT Indofood yang berada di bagian hulu telah menerapkan praktik agrikultur yang berkelanjutan untuk mencapai zero burning untuk pembukaan lahan dan penanaman kembali. Praktik ini melestarikan hingga 25.000 hektar area kawasan bernilai konservasi tinggi dengan 84% pupuknya berasal dari pupuk organik.
Di sisi lain, praktik ini juga memenuhi aspek people, karena kesejahteraan petani kentang juga terjamin dari praktik ini. Grup agribisnis PT Indofood menyediakan bibit unggul, melatih para petani untuk melakukan praktik pertanian yang baik, dan meminimalkan penggunaan pupuk dalam praktiknya, sehingga perekonomian petani kentang meningkat. Tantangan dan solusi. PT Indofood memiliki beberapa rintangan atau tantangan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan mereka. Tantangan ini bisa berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Berikut ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh PT Indofood dan juga solusi yang mereka berikan atau mereka lakukan. Tantangannya yaitu penipuan yang mengatasnamakan PT Indofood. Banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan PT Indofood untuk melakukan penipuan. Kemudian yaitu adanya oknum yang menyalahgunakan nama PT Indofood untuk event atau kerjasama palsu. Kemudian solusinya itu peringatan keras kepada pelaku penyampaian informasi palsu. Kemudian PT Indofood juga menyediakan layanan bebas pulsa untuk konsumen untuk melakukan pengaduan atau konfirmasi kepada pihak PT Indofood. Selanjutnya yaitu studi kasus terkait etika atau CSR. Program yang dilakukan oleh PT Indofood yaitu Indomilk Bantu Oksigen, di mana ini adalah kegiatan saat COVID-19, di mana merupakan inisiatif dari pihak PT Indofood, yaitu mereka melakukan penjualan Indomilk di Bibli, di mana hasil penjualan itu dikonversi menjadi oksigen konsentrator. Kemudian respon terhadap kebutuhan oksigen medis, karena respon terhadap kebutuhan oksigen medis yang kritis. Ini merupakan komitmen bersama dari pihak PT Indofood yang bersinergi dengan pemerintah dan Kemenkes RI sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih.